Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pengimbasan pelatihan program seri Semangat Guru. Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Haryanto, SPDSD, guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, tujuannya adalah memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi. Integritas teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, atau yang biasa disebut dengan 4C, sehingga berdampak lebih besar terhadap hasil belajar. Bagaimana cara mengakses kegiatan ini? Langkah pertama, Bapak Ibu Guru login di alamat gtkbelajarkemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu masuk pada menu Guru Belajar dan Berbagi. Kemudian langkah yang kedua adalah pilih menu Ayo Guru Belajar. Kemudian langkah yang ketiga adalah Bapak Ibu Guru masuk dengan alamat akun SIM PKB Bapak Ibu Guru. Kemudian pilih menu seri Semangat Guru. Kemudian hal-hal apa yang dipelajari dalam kegiatan pelatihan ini? Yang pertama adalah resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Ketiga, creativity, konten dan teknik pencitraan. Yang keempat adalah communication, komunikasi efektif. Yang kelima, empowered teacher, penerapan kelas campuran. Dan yang keenam adalah collaboration, kolaborasi dampak. Resiliensi atau resilience atau sama dengan istilah lenting, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. SumArt, suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hubungan SumArt dengan resilience adalah mengetahui SumArt memberikan gambaran kita harus seperti resilience. Tingkat kematangan SumArt, S-nya adalah substitusi, A-nya augmentation, M modification, R redefinition. Berpikir kritis. Setiap orang mampu berpikir kritis. Namun, untuk menjadi keterampilan berpikir kritis, kita harus dilatih dan dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, maka semakin menjadi insting. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan kemungkinan. Konten dan teknik bercerita. Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahapan membuat konten. Yang pertama adalah membuat rencana, kedua mengeksekusi, ketiga adalah memaparkan. Jadikan kemampuan bercerita tidak hanya tugas untuk dikerjakan, melainkan semangat belajar sesuatu yang baru, karena kemampuan bercerita berguna di kehidupan kita. Komunikasi efektif.
Proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan baik mungkin. Proses perubahan memerlukan kolaborasi. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik. Hasil kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang pula. Penerimaan kelas campuran. Penerimaan kelas campuran menyajikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan pola belajar. Penerapan kelas campuran bersifat luas, baik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, ketersediaan fasilitas belajar, keberagaman akses internet dalam kondisi pandemi yang tidak pasti, serta memungkinkan bagi guru untuk memandu peserta didik menguasai kompetensi abad 21, yaitu 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Konsep pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan 4 ciri-ciri. Pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik belajar dengan merdeka, mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajar. Kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan mode belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran suatu pengalaman belajar berintegrasi. 4. Membantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar. Komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Kolaborasi dan dampak kegiatan pelatihan ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu mempraktekkan materi keseluruhan pembelajaran pada program belajar dan berbagi seri semangat guru. Kemampuan non-teknis dengan kolaborasi dengan memaksimalkan semua sumber diri, aset, kekuatan, potensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar. Sebagai usaha bersama, dampak materi demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik, sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju. Ayo segera daftarkan diri Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru. Sekian pengimbasan dari saya. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.